Desa Simartani terletak di wilayah Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dan Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Dipimpin oleh Lurah Desa Haji Mulyana, Desa Simartani telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa didukung oleh Pamong Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Simartani, optimalisasi potensi ekonomi desa terus ditingkatkan. Pasar Desa Simartani sebagai salah satu ikon kegiatan ekonomi yang terdiri dari 150 pedagang los dan 25 pedagang kios, senantiasa terus mendapatkan pendampingan dan pembinaan melalui paguyuban pedagang pasar Kembang Sari. Bidang pertanian merupakan potensi ekonomi terbesar di Desa Simartani. Saat ini terus dilakukan pembinaan melalui organisasi Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Desa Simartani. Pemanfaatan area pekarangan juga dilakukan untuk budidaya tanaman sayuran polybag dan hidroponik. Nama saya ini Suhardiana, umur 47 tahun. Berikut kami adalah Ketua Kelompok Tani Makmur Munggur Simartani Piungan Bantul, dan di sini kami sebagai sudah menang di petani teladan tingkat Kabupaten Bantul, dan untuk tanggal 30 kita naik ke tingkat DIY dari Istimewa Yogyakarta. Adapun unggulan di Simartani kita pertama adalah kita membudayakan untuk peningkatan produksi padi pangan adalah tanaman sistem tajar legowo atau tajarwo, dan yang kedua adalah andalan kita di Simartani adalah kita punya kawasan cabai, yang mana kita punya andalan teknologi cabai, dan kita bisa meningkatkan produktivitas masyarakat umum dan juga kami sendiri, dan akhirnya kami sendiri bisa mentaskin dengan anak-anak, dan mereka anak-anak kami sudah selesai belajar dan sudah bekerja. Dan kami di masyarakat juga berperan aktif di dalam kegiatan masyarakat, yang mana di Pedukuhan Munggur, khususnya di Pedukuhan Munggur, kami adalah penggerak untuk gerakan rumah pangan lestari, sehingga di Munggur juga sudah tercipta kawasan rumah pangan lestari yang kita sponsori pada saat ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberdayakan di seluruh lapisan masyarakat.
Nama saya Kasmin, kemudian Sri Martani Bantul. Mulai berdamel pupuk 92 sampai sekarang. Untuk penjualan di Wonosari, di Kulon Progo, Sleman. Neng kula mau penyediaan barang, makanya penonton sing nyakeke. Jadi kula mau penyediaan barang, yang barang makanya kula produksi terus stok barang terus. Satu hari berapa kental Pak? Apa produksi? Nah, giling. Ya, produksinya satu hari 10 ton. Kurang 7. Karyawan 7 orang. Karyawan 7 orang. Untuk libur apa? Ada libur enggak? Minggu. Nggih. Libur ya. Minggu libur. Ya. Di dalam bidang usaha peternakan yang dilakukan masyarakat di Desa Simartani diantaranya adalah ternak kambing dan ternak sapi. Didampingi oleh Basnas dan UGM, kelompok ternak di bawah binaan Gapoktan telah berhasil memanfaatkan limbah peternakan untuk pupuk organik dan biogas. Nama saya M. Sauji Alek, Kepala Dukun Wonosari. Kebetulan saya di kandang kelompok Sido Kumpul, RT 5 sebagai pembina. Dan asal mulanya kandang ini adalah masyarakat kebingungan mau cari kandang kelompok di mana, akhirnya dari salah satu warga namanya Pak Fatur Rahman menyediakan tempat. Kemudian setelah itu ada program dari Basnas, sehingga dari kelompok Sido Kumpul dipercaya untuk mendirikan kandang kelompok dan dibantu kandangnya dan ditambah swadaya dari masyarakat. Kemudian setelah kandang jadi, akhirnya mengajukan permohonan untuk bantuan sapi karena di Wonosari kebanyakan mayoritas masyarakatnya petani ternak sapi. Kemudian disetujui oleh Basnas, akhirnya diberi bantuan 7 ekor sapi betina. Kemudian setelah dibantu masyarakat dengan guyub dan dukun, kelompok Sido Kumpul mengadakan pertemuan rutin setiap sebulan sekali. Dan saya hadir di tengah-tengah itu memberikan dorongan pembinaan untuk masyarakat dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya sekarang sapi yang 7 menjadi 13 ekor sapi. Bahkan dari masyarakat sudah ada yang menjual. Sebagian hasilnya mungkin karena kebutuhan, namun masyarakat tetap apa yang dibantukan, maksud kami itu bisa dikembangkan. Kemudian dengan hasil ternak sapi juga bisa dimanfaatkan untuk biogas. Dan satu-satunya mungkin yang di Sri Martani ini Wonosari yang masih eksis, bahkan menjadi berkembang 2 tempat dengan adanya di RT 4 dan baru saja didamping oleh Basnas. Kebetulan di RT 4 di wilayah kami sendiri dan kami ikut
membina, mendampingi supaya bantuan itu tidak muspro. Pesan dari pemberi jangan sampai bantuan itu cuma mangkrak sehingga nanti mengecewakan yang membantu. Kemudian biogas yang di RT 5 ini Sidokumpul ini digunakan untuk masak, ya bikin ceriping, masak air atau buka wedang. Itu sampai sekarang masih berjalan dengan bagus, bahkan nanti bisa dilihat secara langsung biogas itu di dalam rumah sini, mungkin untuk masak, dan kebetulan juga dikembangkan untuk lampu listrik kayak semacam lampu petroma. Itu sangat membantu sekali karena kalau pada gelap atau mati lampu itu bisa menggunakan biogas yang ada. Nama saya Ibu Asia. Rumah saya Bulu Sari. Saya adalah salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan biogas. Biogas itu adalah untuk memasak air, menanak nasi, memasak sayur, dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk penerangan bila mati lampu. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hidup. Pemanfaatan lahan kritis untuk kegiatan usaha budidaya lele juga dilakukan di Dusun Kembang Sari yang menempati area 500 meter persegi di Prakarsai Pemuda Muarif Riyadi. Dan mengembangkan diri, walau lahan sudah menjadi milik kota. Nama Muarif Riyadi, alamat Kembang Sari, Sri Martani, Piungan, Bantul. Mulai usaha udah sekitar 6 bulan. Produksinya kalau pertama itu dulu dicoba baru sekitar 2000 bibit. Terus menghasilkan alhamdulillah setiap 1000 bibit itu mendapatkan sekitar keuntungan 200, minimal 200, kalau hasilnya bagus sampai 350 per 1000 dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk penjualan kita sudah ada pengepul dari Piungan sendiri yang ngasih bibit sama pengambilan hasil lele yang sudah konsumsi. Ini untuk pengembangan berikutnya saya berusaha untuk bisa semakin maju dalam usaha peternakan lele. Nanti usahakan kalau bisa buat kolam lagi untuk ternak lele lagi. Ini udah dibikin kelompok. Untuk kelompok ini dinamakan Kali Gawe. Itu memang untuk mengajak pemuda-pemuda atau masyarakat yang lain di sekitar sini agar ikut usaha lele, berlatih, kalau bisa mendapatkan hasil yang lebih. Lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah. Di Dusun Kuasen, Desa Semartani, saat ini juga sudah dikembangkan usaha home industry berupa produk minuman wedang uwuh, wedang jahe, dan rempah-rempah, serta pembuatan tepung berbahan baku lokal. Harapan kita semua, desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Nama saya Rosali Septiani, saya tinggal di Dusun Kuasen.
Klaten RT 01 Sri Martani Piungan. Di sini saya bersama teman-teman mempunyai usaha rumah tangga, yaitu produksi tepung-tepung lokal dan minuman tradisional seperti wedang uwoh. Di sini konsepnya kami pemberdayaan masyarakat, kemudian ada tempat produksi di sini. Jadi selain di tempat produksi, ada juga kami pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah untuk menyetor barang ke sini. Untuk tepung-tepungan, kami memproduksi lebih dari 20 macam jenis tepung yang berbahan baku lokal. Salah satunya adalah tepung pisang, tepung ubi ungu, dan tepung moka. Saat ini pemasaran untuk tepung untuk di lokal masih sebatas untuk retail dan online, sedangkan untuk permintaan yang lumayan agak besar, kami kirim ke Italia dan ke Hong Kong melalui rekan kami yang di Jakarta, perusahaan eksportir. Alhamdulillah sudah mulai berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian untuk produk minuman tradisionalnya ada wedang uwoh, kemudian minuman secang wangi, jahe merah, bir Mataram, kunyit asam, beras kencur dalam bentuk instan, kemudian celup, dan bentuk rempah-rempah serta sirup. Nah, ini juga sama, sudah berjalan dari 2009. Pemasarannya di supermarket di Jogja, di toko oleh-oleh, kemudian alhamdulillah juga sudah masuk ke Carrefour di 31 cabang Carrefour di Indonesia. Nama saya Siti Nagawiyah dari kelompok KWT Tani Makmur Munggur Sri Martani Piungan, memproduksi keripik pisang sama susu kedelai sama peyek. Anggota KWT adalah 29. Pemasaran di warung-warung terdekat sama dipesan di UBM. Keuntungannya itu diambil untuk memberi yang istilahnya yang kerja itu diambil sedikit untuk yang kerja. Kegiatan industri yang juga berkembang di Desa Cimartani diantaranya adalah usaha tahu dan tempe. Saya Khairuddin, tahun 2008. Hobi saya bernama RK Tempe Super. Alamat Kuasen, LP 4, Martani Batu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Pemasaran cuma di pasar Prambanan. Dalam bidang lingkungan hidup, Dusun Kembang Sari telah mempelopori kegiatan bank sampah
yang nasabahnya mencakup wilayah dusun-dusun sekitar. Termasuk pengurus bank sampah di Kembang Sari ini. Bank sampahnya namanya Bank Sampah Kembang Sari. Alamatnya di Kembang Sari RT 3 Sri Martani Bendungan Cangkul. Ini berdiri mulai 1 Juli 2010 dengan anggota sekitar 120, naik turun sedikit lah. Untuk kegiatannya tiap hari Sabtu sore, hari Selasa sekitar nanti jam 3 sampai jam setengah 6 atau jam 6 maghrib itu diharapkan selesai, kecuali ada orang-orang yang datang terlambat kemalaman ya terpaksa kita layani sampai selesai. Dan ini tujuan utama adalah sosial, bukan lembaga profit tapi sosial. Jadi kami berjuang untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kembang Sari. Kegiatan kepemudaan yang menyentuh bidang usaha ekonomi produktif berupa pelatihan budidaya jahe dan budidaya lele dilaksanakan oleh Karang Taruna Bangun Desa Simartani bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan Yogyakarta. Penyuluhan dari praktisi. Kita diberi kesempatan dan juga kesempatan untuk menimba ilmu langsung Pak Pengabun ini tentang budidaya jahe sekaligus nanti pengolahan pasarnya. Yang kedua, mari kita selalu bahwa Simartani sebagai kawasan rawan bencana, Lurah Desa Simartani membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Simartani. Kegiatan FPRB berupa mitigasi bencana dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana serta respon kejadian bencana berupa tanah longsor di beberapa dusun. Sebagai Dukuh Mojosari, tempat ini sebagai hutan rakyat luasnya 40 hektar dimulai tahun 2013 dilanjutkan tahun 2014 dan kegiatan ini dilaksanakan sekitar 55 orang. Diharapkan dengan adanya hutan rakyat ini wilayah Dusun Mojosari tetap hijau royo-royo dan untuk mengatasi kekeringan di waktu kemarau dan untuk kesejukan di waktu kemarau juga.
Desa Srimartani periode 2018. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan terkait dengan lomba desa. Dalam lomba desa ini Desa Srimartani bersikap proaktif dalam arti kita harus menjadi juara. Ketika kita menjadi juara, saya mempunyai beberapa unggulan yang ada di Srimartani, beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi dan bangunan, kami mempunyai beberapa potensi wilayah yang memang wilayah Srimartani terdiri dari dua kategori. Yang pertama lereng pegunungan, yang kedua dataran rendah. Dari siklus wilayah tersebut kami mempunyai banyak potensi, terutama di bidang peternakan. Kami mempunyai 13 unit kandang kelompok. Yang kandang kelompok itu sekarang masih eksis. Budidayanya adalah sapi potong. Kemudian kita juga mempunyai kandang kelompok domba dan kambing. Yang dalam daftar buku desa terdapat 4 kandang kelompok domba dan 1 kandang kelompok kambing. Di bidang pertanian pangan kami juga mempunyai beberapa unggulan, terutama untuk sayuran, di mana semua jenis sayuran ada di Srimartani, terutama sayuran yang mendapatkan prioritas ataupun sebagai unggulan adalah sayuran yang berwujud dedaunan, contoh bayam cabut, kangkung, kol, dan sebagainya. Itu banyak terdapat di Srimartani dan hasilnya cukup untuk membuat potensi Srimartani menjadi produk unggulan. Yang kedua, dari bidang pertanian juga kita mempunyai dataran rendah, yaitu sawah setengah teknis dan sebagainya. Rata-rata ubinan di tahun ini kita mencapai 7, berapa ton per hektar. Kemudian di bidang perikanan kita juga banyak mempunyai kelompok ikan, terutama di Srimartani adalah budidaya ikan lele. Ada juga ikan gurame dan banyak kelompok yang berdiri di Srimartani. Semuanya itu adalah juga integrated farming. Maksud saya adalah pemanfaatan lahan kosong. Masyarakat saya membuat kolam itu dengan terparisasi. Kemudian di bidang pengolahan hasil pertanian kita juga banyak produk-produk di Srimartani, terutama untuk sale, keriping ketela, susu kedelai, jamu gendong, kemudian payek dan sebagainya. Ada juga abon lele, nah, itu sudah terdapat di Dusun Kuasen, abon lele. Kemudian di bidang industri kita juga hasil hutan itu ada produk mebeler. Yang agak menjadi sorotan kami adalah produk topeng, yang terdapat di Dusun Tambalan, Pak Misran itu. Kemudian kita di bidang Kamtipmas, pemerintahan, saya mempunyai 113 RT dan kesemuanya eksis, dan kita harapkan untuk semua RT memiliki gardu ronda. Dalam bidang Kamtipmas juga kita serukan, kita instruksikan untuk membuat pentongan di semua kakak. Semua kakak harus punya pentongan. Kemudian di bidang sosial kita juga mempunyai anak-anak saya Karang Taruna eksis di bidang sosial. Dari kegiatan Karang Taruna itu banyak sekali peningkatan ekonomi, webnya, kemudian bidang sosial, bidang pendidikan, dan penanggulangan risiko bencana. Kami andalkan untuk Karang Taruna menjadi
motor penggerak di bidang sosial. Kemudian di bidang pendidikan kami juga mempunyai banyak PAUD, banyak TK yang kesemua TK eksis. Ada sebagian ataupun salah satu TESTA yang berprestasi mungkin di tingkat kabupaten atau di tingkat DIY. Kemudian di bidang pelayanan, nah, kita standby dari rakyat untuk rakyat. Pelayanan adalah yang terpenting bagi kami. Kita melayani dari jam 7 lebih sedikit sampai jam 16 siap standby untuk pelayanan kami. Kami mempunyai 29 pamor, 30 saya. Kita sampaikan juga untuk pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, pengembangan nilai sosial dan sebagainya. Kami banyak bermitra, baik itu dari fakultas, dari lembaga-lembaga sosial, dari lembaga kepemerintahan dan sebagainya. Salah satu contoh, kita bermitra dengan Basnas di bidang sosial, peningkatan ekonomi. Contohnya pengadaan kandang kelompok, sapi, air bersih, dan sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan, kita juga bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di Yogyakarta, terutama untuk pelayanan kesehatan di masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat saya bekerja sama dengan bidan-bidan di ilmu pendidikan terkait dengan kesehatan. Kemudian dari bidang pertanian kita juga kerjasama dengan STTP Yogyakarta, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Yogyakarta sudah dari tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian dari STPN Yogyakarta yang mungkin sinkronisasi dengan kegiatan Karang Taruna keterkaitan dengan web, kita masih eksis juga. Kemudian dari Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Teknik Mesin UGM dan sebagainya, kesemuanya adalah untuk pengembangan potensi desa Simatani, baik yang dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Mungkin itu informasi dari kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Tetap semangat dan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.